Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengintensifkan dan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini dengan qiyamul lail, kemudian dengan kita mentadaburi Al-Quran, kemudian kita berzikir kepada Allah. Nah, hari ini akan mempelajari kembali surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ini menarik untuk kita kaji. Ternyata doa itu dikabulkan, ada syaratnya. Syaratnya apa? Memenuhi perintahku. Nah, perintah Allah ada di mana? Nah, sekarang kita balik lagi 185-nya. Syahrul Ramadan ladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Perintah Allah itu adanya di dalam Al-Qur'an. Gimana kita akan memberikan respon atas perintah itu ketika kita tidak memahami perintah itu? Jadi nggak cukup hanya baca Arabnya saja. Berarti kita harus masuk ke dalam artinya, kita masuk ke dalam terjemahannya, kita masuk ke dalam penafsirannya. Nah, logikanya gini. Ada sebuah prinsip yang menarik. Kalau kita korelasikan ayat 185 kemudian dengan 186. Doa kita itu direspon jika kita memenuhi perintah Allah. Artinya apa? Prinsipnya adalah kita dengarkan dulu, kita fahami dulu, kemudian habis itu baru kita meminta. Ya, contoh sederhananya misal gini, ketika kita punya keinginan, kemudian kita datang ke ibu kita, kemudian ibu kita bilang, "Nak, duduk dulu sebelum kamu meminta." Kemudian ibu kita memaparkan rencana-rencananya untuk diri kita. Ibu punya uang sekian, ini untuk sekolah kamu, ini untuk biaya kamu, dan seterusnya. Nah, setelah kita mendengarkan itu, maka ibu kita setelah itu mengatakan seperti ini, "Oke, sekarang giliran kamu, Nak. Kamu mau ngomong apa?" Nah, kadang, seringkali, setelah kita mendengarkan planning yang sudah direncanakan buat kita sudah merubah permintaan kita. Kita tidak jadi meminta, karena planning itu jauh lebih baik dibandingkan apa yang kita minta. Sering nggak terjadi dalam kehidupan kita seperti itu? Ya. Artinya apa? Ketika kita mendengarkan Al-Quran, Allah sedang berbicara kepada kita, Allah mengajarkan banyak hal, Allah mengajarkan banyak doa. Kadang kita sudah punya keinginan, setelah kita membaca Al-Quran ini, keinginan-keinginan kita tadi tidak semenarik apa yang Allah ajarkan di dalam ayat ini, di dalam Al-Quran ini. Maka kadang kita merubah doa kita setelah kita membaca Al-Quran ini. Nah, seperti itu proses belajarnya kita dalam kehidupan. Dan alangkah tidak sopannya kita langsung datang, kemudian kita mengatakan, "Ibu diam dulu, saya mau meminta." Kan itu tidak sopan. Maka kita biarkan dulu, kita berikan kesempatan dulu kepada ibu kita untuk berbicara terlebih dahulu. Demikian juga ketika kita berhadapan dengan Allah, maka sopan santun itu juga harus dipelihara. Sopan santun itu harus kita jaga. Kita dengarkan Allah berbicara apa, kemudian baru step berikutnya kita mengungkapkan permintaan, kita mengungkapkan doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan hal ini memberikan sebuah inspirasi untuk bisa menemani kita melakukan tadabbur ketika kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.